Dari ranking 100 besaran dunia FIFA, tim nasional Vietnam kini telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena dari 14 partai terakhirnya, mereka hanya mampu meraih 2 kemenangan saja. Itu pun semua saat menghadapi Filipina, sedangkan di 12 partai lainnya, mereka selalu kalah. Jelas, ini adalah kondisi yang sangat buruk di tubuh sepak bola Vietnam, yang kemudian membuat para penggemar di Vietnam mulai muak untuk menyaksikan tim nasional mereka berlaga di stadion. Terbaru, di laga kontra Thailand, stadion nampak kosong dengan hanya ada sedikit fans Vietnam yang menyaksikan kekalahan Vietnam atas timnas Thailand. Dan ini membuat penunjukan pelatih baru dari tim nasional Vietnam asal Korea menjadi nampak sia-sia dalam tanda kutip. So, inilah kisah di balik kemunduran sepak bola Vietnam dan bagaimana Indonesia menempatkan status mereka saat ini sebagai rajanya di ASEAN. Tim nasional Vietnam pernah menjadi salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo, sepak bola Vietnam mengalami transformasi yang luar biasa. Saat itu, Park Hang-seo bukan hanya mampu membawa perubahan taktik dan filosofi, tapi juga mampu memaksimalkan potensi yang ada di skuad tim nasional Vietnam. Terbukti mereka saat itu beberapa kali masuk ke final Piala AFF, termasuk menjadi juara pada tahun 2018. Di level Asia, timnas Vietnam juga berhasil tampil mengesankan dengan mencapai perempat final Piala Asia 2019. Timnas Vietnam juga mampu menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Meski saat itu, Vietnam hanya mampu menjadi juru kunci dengan mengumpulkan 4 poin dari 10 laga yang mereka mainkan. Tapi sekali lagi teman-teman, Vietnam saat itu adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Saat di ranking FIFA, mereka sempat berada di posisi 90-an dunia. Namun sayang, setelah masa kejayaan tersebut, penurunan performa timnas Vietnam mulai terlihat. Terkhusus di tahun 2024 ini, tim yang sebelumnya mampu bersaing dengan tim-tim Asia, kini hanya mampu menang saat main dengan timnas Filipina saja. Sekarang, lihatlah hasil pertandingan Vietnam di beberapa laga terakhir. Terbaru, di 2 laga uji cobanya di FIFA Matchday, timnas Vietnam harus menerima 2 kekalahan telak. Pertama adalah kalah 2-1 atas Thailand, dan yang kedua, dihancurkan 0-3 oleh Rusia di kandang mereka sendiri. Sebelumnya, Vietnam juga kalah dari Irak 3-1. Dan jika kita mundur ke belakang lagi, kita bisa melihat rentetan kekalahan yang didapatkan oleh tim nasional Vietnam. Dari 10 laga, hasil pertandingan yang kita tampilkan berikut ini, mereka hanya 2 kali menang. Dan itu terjadi saat bermain menghadapi timnas Filipina. Selebihnya, mereka kalah 3 kali kontra timnas Indonesia, kalah kontra Irak, Jepang, Kyrgyzstan, dan juga kalah kontra Korea Selatan. Dan jelas, ini adalah hasil yang sangat buruk yang membuat sepak bola Vietnam dalam gairah yang menurun. เปิดเข้าไปลุ้นโดยวรชิตหยอดมาลูกนี้มงตั้งแล้วก็เอาละครับตีเสมอ 1-1 ครับจากสุพนัทสั้นเปิดมาให้สุพนัทโดนสกัดนิดนึงเอาละพุทธสั้นยิงลูกนี้ติดเซฟอีกครั้งหนึ่งก็ 2-1 ครับนาที 40 Звучный во всех смыслах. И еще одна подача. 1-0. Далер Кузяев. Сборная Вьетнама соперника в итоге потеряла мяч. И ужас какой! Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Masih Rakhtar menusuk kita letak dari kotak penalti. Masih Rakhtar, shooting Rakhtar dan gol! Saat ini sendiri, sebenarnya Vietnam udah coba dengan keras untuk mengembalikan performa tim mereka ke level terbaiknya. Pelatih asal Korea kembali didatangkan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menggantikan Philippe Troussier yang dipecat setelah kalah 3 kali kontra Indonesia. Selain itu, Vietnam juga sudah mendatangkan pemain keturunan seperti Philip Nguyen. Tapi sekali lagi sayang, Kim Min Suk yang ditunjuk sebagai pelatih baru Vietnam justru gagal di 2 laga awalnya menghadapi Vietnam saat mereka kalah di rumah mereka sendiri, Maydin Stadium, baik saat menghadapi Rusia maupun timnas Thailand. Usai laga, pelatih Korea Kim Min Suk pun menjelaskan jika Vietnam sedang menghadapi kesulitan.
Saya sendiri menetapkan tujuan untuk menang, namun hasil hari ini tidak sesuai harapan sehingga membuat saya tidak bahagia. Jadi, saya juga ingin tim Vietnam menang untuk diberikan kepada para penggemar, tapi saya menyesal tidak bisa melakukan itu. Saya sangat berterima kasih kepada para penggemar yang masih datang ke stadion untuk mendukung tim nasional Vietnam, ujar Kim In Suk, usai dikalahkan oleh Thailand, sumber The Sun. Selain Park Hang-seo, salah satu faktor kunci di balik kesuksesan tim nasional Vietnam di tahun 2018 hingga 2023-an adalah munculnya generasi emas pemain Vietnam seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Linh yang jadi top skor di AFF 2022, Chong Vinh Ly hingga Nguyen Chong Pong yang saat ini bermain di klub J-League. Sayang, mereka dinilai mengalami penurunan performa saat ini. Sebagai contoh, Nguyen Chong Pong, penyerang Vietnam yang dibeli Yokohama sejak 2023 itu justru gagal bersinar di J-League. Kasusnya mirip kayak Arhan, ia gak pernah main sama sekali. 2 musim di sana, pemain ini hanya bermain 1 menit di musim pertamanya. Sedangkan di musim keduanya, ia baru bermain 2 kali, itu pun di J-League Cup. Jadi nggak main di J-League. Ya mirip Arhan banget lah waktu dia main di Tokyo Verdy. Dan itu membuat sang pemain gak bisa berkembang. Lebih lanjut, sederhananya Vietnam ini tengah mengalami masalah pada regenerasi pemain. Generasi emas yang pernah membawa Vietnam meraih kesuksesan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Sementara itu, pemain muda yang diharapkan bisa menggantikan peran mereka belum sepenuhnya matang untuk tampil di level tertinggi. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup. Vietnam khawatir ranking disusul Indonesia. Akibat kekalahan demi kekalahan yang didapatkan oleh tim nasional Vietnam, pasukan Nguyen ini sekarang harus rela ranking FIFA-nya terus merosot. Setelah di tahun 2023 mereka sempat berada di ranking 95 dunia, kini Vietnam harus menerima keadaan saat merosot hingga 117 FIFA dunia. Sebaliknya, Indonesia terus meraih hasil positif. Berhasil mengimbangi timnas Australia, Indonesia berhasil meningkatkan peringkat FIFA mereka ke 129 dunia. Hal ini membuat Vietnam khawatir, dan untuk meningkatkan ranking FIFA mereka, di bulan Oktober, Vietnam diketahui akan mengadakan laga uji coba yang terbilang ringan, yakni laga kontra India dan Lebanon dalam turnamen yang mereka buat sendiri, dengan tujuan meningkatkan ranking FIFA mereka kembali. Ini sih mirip-mirip kayak negeri jiran kita ya, Malaysia. Selain untuk mengisi jeda turnamen ini untuk meningkatkan peringkat FIFA, seperti ketahui, timnas Vietnam terus terdegradasi di peringkat FIFA, sekaligus terancam disusul oleh timnas Indonesia dalam waktu dekat, tulis media Vietnam, Soha News. Indonesia, tim terkuat di Asia saat ini. Inilah potensi terbaik Indonesia yang kami pikir akan sulit ditandingi tim-tim ASEAN lainnya. Ketika timnas diatur dengan manajemen yang baik, ketika deretan pemain keturunan mau membela tanah leluhurnya, level Indonesia kini bukan ASEAN lagi. Apa yang ditujukan Indonesia di round 3 saat menghentikan Arab dan Australia adalah hal yang tak pernah dilakukan Thailand dan Vietnam di round 3 sebelumnya. Dan itu kenapa saat ini Indonesia disebut-sebut sebagai negara terkuat di ASEAN. Seperti postingan dari akun media sosial Malaysia yang menyebut Indonesia adalah rajanya ASEAN sekarang, hingga media Vietnam Bogada yang menyebut Indonesia sebagai rajanya ASEAN dalam artikel mereka. Jadi, saat sekarang tim-tim ASEAN masih berjuang untuk mendapatkan tiket kualifikasi Piala Asia, Indonesia udah dipastikan lolos. Dan saat tim-tim ASEAN lainnya fokus ke AFF, timnas Indonesia justru fokus untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Yap, itu kenapa Indonesia disebut sebagai Raja ASEAN baru, menggeser posisi Vietnam yang tengah mengalami kemunduran drastis. Terlepas dari itu teman-teman, sepak bola emang berputar ya. Ada kalanya tim tengah berada di top perform, ada kalanya juga generasi terbaik mereka menurun. Dan inilah yang tengah terjadi di Vietnam. Bagi Indonesia, semoga kita belum mencapai puncaknya saat kekuatan kita akan terus bertambah dan bertambah untuk mencapai level yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya.
level Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.